Hi everyone, welcome back to Rumah Bahasa Inggris Celtics. Hari ini kita akan belajar part of speech. Ada yang sudah tahu belum part of speech? Nah, sedikit saya beritahu, part of speech itu adalah level kata. Nah, dari sini kita akan mengetahui kata dalam kalimat itu fungsinya apa atau perannya ya. Ready? Here we go. Nah, ini dia part of speech-nya. Utamanya ada 8 ya. Itu noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bagian-bagian berikutnya. So, jangan berhenti sampai di sini aja nontonnya ya. Kita lanjut. Oke, yang pertama noun atau kata benda. Noun adalah kata yang mengacu pada benda, orang, tempat, atau hal yang disebutkan dalam kalimat. Walaupun judulnya kata benda, tapi tidak selalu benda ya. Nah, contohnya, this is a table. Nah, kalau ini jelas-jelas nih benda. My father works hard. Nah, kalau father itu kan sebenarnya bukan benda ya, tapi orang. Tapi dalam bahasa Inggris, father ini masuknya ke noun ya. Terus, I go to school. Nah, school ini kan bangunan ya. Ini juga masuknya noun. And then we should spread happiness. Happiness itu kan kebahagiaan. Nah, iya betul. Tapi dia di sini kategorinya sebagai noun. Okay, next. Pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata ganti untuk benda, orang, tempat, atau hal yang disebutkan sebelumnya. Nah, contohnya, this is my sister. She is 16 years old. Sebelumnya kan disebutkan sister. Nah, untuk kalimat berikutnya tidak perlu diulang lagi sisternya. Kita ganti pakai she. And then, I live in Bandung. It is a nice city. Ini juga Bandungnya tidak perlu disebutkan lagi. Kita ganti pakai it. Next, I want to see my parents. I miss them so much. Ini juga my parents-nya tidak perlu diulang lagi. Kita ganti pakai them. Next, adjective. Adjective adalah kata sifat yang memberi tambahan informasi untuk pronoun atau noun, seperti warna, ukuran, perasaan, dan pendapat. Tadi kan sebelumnya kita udah belajar noun dan pronoun tuh. Nah, di sini pronoun atau noun-nya ditambah ya dengan adjective. Contohnya, the red car is mine. Mobil merah itu adalah milikku. Kalau kalimatnya cuma the car is mine, mobil itu milikku. Nah, pasti ada pertanyaan, mobil yang mana ya? Nah, kita tambahlah adjective, the red car. Jadi, kita bisa menjawab mobil yang merah itu. Nah, begitu ya, jadi fungsinya. Terus, I am happy. Nah, kalau cuman I kan saya. Ada apa dengan saya? Nah, kita tambah dengan happy. Jadi, kita tahu saya di sini itu perasaannya sedang bahagia. Okay, next, verb atau kata benda. Kata kerja. Verb adalah kata yang menjelaskan kegiatan apa yang terjadi dalam sebuah kalimat. Nah, kalau tidak ada verb ini, kita bingung ya, apa yang terjadi? Nah, contohnya, they go to work every day. Nah, di sini jadi kita tahu nih, apa yang dilakukan oleh they-nya. Itu mereka pergi bekerja setiap hari. Oh ya, work juga termasuk verb ya. Terus I like reading. Nih, di sini juga kita mengetahui verbnya itu like. He eats rice for lunch. Nah, di sini juga kita tahu yang dilakukan adalah eat atau makan. Oke, next, adverb. Adverb adalah kata keterangan yang biasanya dibentuk dari adjektif dan berfungsi untuk menjelaskan verb. Tadi kita udah baca adjektif tuh, terus baca verb. Sekarang ada tambahan adverb. Contohnya, I walk to school quickly. Nah, aku pergi ke sekolah. Aku pergi ke sekolah. Pergi sekolahnya seperti apa? Yaitu quickly, yaitu dengan cepat ya. Jadi berjalan ke sekolahnya dengan cepat. Jadi dengan adjektifnya itu kan quick ditambahin kata li jadinya dengan cepat. Jadi kita tahu oh dia berjalannya dengan cepat ya. Terus she speaks loudly. Nih, dia berbicaranya gimana? Loudly dengan keras. Terus that girl ran so fast. Gadis itu berlari dengan cepat. Nah, jadi kita tahu ya larinya seperti apa. And then they work hard. Nah,
Kalau cuman they work kan mereka bekerja. Ya, emang kenapa kau bekerja? Nah, jadi ada tambahan hard di sini. Kita tahu kerja itu keras ya. Eh, Miss, kenapa ya? Ada yang pakai li, ada yang tidak. Nah, di sini bedanya. Ada adverb yang tinggal ditambahin li, ada juga yang tidak berubah ya sesuai adjektifnya. Oke, next. Preposition atau kata depan. Preposition adalah kata yang digunakan sebelum noun atau pronoun. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kata, terutama mengenai waktu dan tempat. Contohnya, Indonesia is between two oceans. Indonesia di antara dua samudra. Jadi ini untuk ini ya, menghubungkan dua kata, tapi bukan kata sambung. Jadi kata depan fungsinya. Terus, I get up at 4 a.m. Aku bangun, nah kalau di bahasa Indonesia pada jam gitu ya. Pada jam 4. Jadi at di sini preposition. Terus you go with me. Kamu pergi bersamaku. Jadi with-nya di sini preposition juga. Okay, next, conjunction atau kata hubung. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, frase, atau kalimat. Nah, baru ini yang bisa menghubungkan ya. Contohnya boys and girls. Nah, N-nya itu conjunction. We ran after him, but he escaped. Nah, jadi but-nya juga untuk menghubungkan ya. He decided to go, although I begged him not to. Although di sini juga sebagai conjunction dan artinya adalah meskipun. Next, interjection. Interjection adalah kata atau frase singkat yang digunakan untuk menunjukkan emosi terhadap suatu pernyataan atau keadaan, ya, atau kata seru. Contohnya, oh, gitu ya. Ouch, yeah, yeah, hey, wow, really? Nah, jadi lebih ada emosinya gitu ya kalau interjection ini. Oke, nah sekarang tugas buat kalian. Find 8 parts of speech in this paragraph. Nah, saya bacakan dulu ya. Yesterday, Sarah happily walked to the park with her small dog. Wow, she saw colorful flowers blooming and children playing joyfully. A kind man gave her a delicious ice cream, which she quickly ate because the sun shone brightly. Nah, ayo cari 8 part of speech di paragraf ini. Kita coba ya. Sep. Yang pertama yaitu pronounnya. Sini pronounnya yang saya garis bawahi ya. Ada Sarah. Pronoun. Noun maksudnya ya. Jadi nounnya ada Sarah, park, dog, flowers, children, and man and sun. Miss, kenapa Sarah ini noun? Nah, jadi Sarah ini nama orang. Kalau nama orang itu masuknya proper noun ya. Jadi dia noun juga tapi ada taman propernya, proper noun. Oke, sekarang kita cari apanya ini? Pronounnya. Jadi yang saya beri warna merah itu pronoun atau kata ganti ya. Ada her, she, her lagi, dan she lagi. Next adalah adjective. Sini ada small and delicious. Next, yaitu adalah adverb. Ada yesterday, happily, joyfully, quickly, and brightly. Yesterday di sini itu ada keterangan waktu. And then verb ada walked, saw, blooming, playing, gave, ate, and shone. Jadi sini dia pakai kata kerja kedua ya, yang walked ini sama saw, sama gave dan ate, shone juga. Oke, selanjutnya adalah preposition. Di sini ada to and with, yang saya kasih warna violet. Selanjutnya adalah conjunction atau kata hubung. Sini ada and sama gave. Terus yang terakhir ada interjection. Nah, the only one itu wow. Oh, ternyata ada yang kelewat ya. Di sini ada colorful, kind sama ice cream. Kira-kira apa ya part of speech mereka? Oke, silahkan kalian ketik di kotak komen di komen ya. Kalian tulis jawabannya.
Colorful, kind, sama ice cream itu parts of speech-nya apa? Oke, saya tunggu ya. Oh, finally, this is the end of our video, guys. Thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Kalau kalian ada saran mau video tentang apa lagi, silahkan ketik juga di comments ya. Saya akan senang hati membuat video untuk kalian belajar bahasa Inggris. Oke, see you next video. Bye-bye.